Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulinal mustafa wa ba'd. Faqala Allah ta'ala, wa laqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, keluarga besar Yayasan Pendidikan Ibnu Sina, Lantaras TAI Ibnu Sina, dan segenap pemirsa Batam TV di mana Anda berada. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam tausiah sore ini ataupun petang ini berkenaan dengan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan secara semula jadi, ya, yang merupakan kelebihan keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan berbanding ciptaan-ciptaan yang lain. Di mana dalam ayat yang telah kita kupas atau bicarakan sebelum ini, Allah SWT berfirman, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Surah Al-Isra ayat 70. Dalam ayat ini telah kita bahas atau kita sampaikan bahwa kemuliaan yang Allah SWT berikan kepada manusia sejagat secara universal ataupun secara global itu ada pada diri manusia sebetulnya, sehingga manusia itu dengan proses dia menerima Islam ataukah tidak, itulah yang akan membedakan. Karena orang Islam itu dia mendapatkan kemuliaan yang bisa menghantarkannya ke surga Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Imam Fakhrul Razi dalam tafsir Al-Kabir, yang pertama itu karena manusia diberi satu anugerah yang disebut dengan manhajul hayat, sistem hidup ataupun landasan hidup, itu berupa agama Islam. Dan yang kedua, manusia diberi apa yang disebut dengan wasail hayat ataupun the facilities of life ataupun kemudahan hidup, fasilitas hidup. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berikan agama Islam sebagai anugerah yang besar bagi manusia, karena dalam agama Islam itu manusia bisa mendapatkan keselamatan dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Ya, karena Islam itu memiliki dasar-dasar landasan yang bisa mengantarkan manusia kepada keselamatan atau kejayaan tersebut. Ya, Islam diberikan oleh Allah SWT landasan akidah, ya, ataupun tauhid, ya, bagaimana manusia itu beriman dan mengekalkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada malaikat, kepada hari akhir, kitab-kitabnya, Rasul, dan hari kiamat dan sebagainya. Kemudian beberapa hal-hal atau aspek-aspek berkaitan dengan keimanan yang menjadi pondasi daripada kehidupan. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang Islam. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berikan aturan-aturan ataupun tuntunan hidup agar manusia hidup selamat di dunia dan mendapatkan kebahagiaan di akhirat, berupa aturan-aturan ibadah, aturan-aturan muamalat, ya, aturan-aturan urusan-urusan sama manusia, kemudian aturan kekeluargaan, aturan-aturan pemerintahan, tata negara, bahkan aturan-aturan berkaitan dengan kejahatan, kriminal, semuanya ada diatur dalam Islam dalam sebuah konsep yang disebut dengan syariat. Ya, kemudian yang terakhir, Allah SWT berikan apa yang disebut dengan akhlak, ya. Konsep akhlak ini yang membuat manusia bisa mempertahankan norma-norma ataupun akhlak sesama manusia, bahkan kepada selain manusia, ya, kepada makhluk-makhluk Allah SWT lainnya, pada hewan tumbuh-tumbuhan. Ini ada pada manusia yang menerima agama Islam, sementara orang yang tidak Islam, non-Muslim, mereka tidak mendapatkan kemuliaan tersebut. Nah, ini anugerah yang Allah SWT berikan kepada manusia yang mengambil Islam sebagai agama. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah berupa fasilitas hidup ataupun dengan kemudahan hidup. Meskipun Allah Subhanahu wa taala berikan ini kepada semua manusia,
ya, tanpa melihat latar belakang agama, ras dan sebagainya. Tapi Allah SWT percayakan kepemimpinan, pengelolaan sarana hidup ini kepada manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merupakan satu kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia, kemudian selanjutnya dilanjutkan dan dipertahankan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang intinya, yang akhirnya kita dengan adanya kemudahan fasilitas yang Allah berikan kepada manusia yang dikelola oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga terciptalah sebuah imaratul bilad, terciptalah sebuah kemakmuran dan kesejahteraan negara ataupun kesejahteraan dunia, sehingga konsep khalifatullah, ya, konsep kepemimpinan bumi ini yang diserahkan kepada manusia, yang merupakan bentuk perjanjian awal dan maksud daripada penciptaan manusia selain beribadah, inni ja'ilun fil ardi khalifah, itu bisa tercapai, ya. Maka tentunya dalam pencapaian itu perlu kembali kepada tatbiqus syariah, bagaimana umat Islam kembali melaksanakan ajaran Islam, kemudian bagaimana 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 umat Islam bisa memperjuangkan dan menerapkan syariat-syariat Islam, karena sesungguhnya dalam syariat Islam itu segala urusan-urusan kemanusiaan, semua masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia hari ini, ya, termasuk wabah COVID-19 yang tengah kita rasakan atau yang telah kita alami bersama, itu bisa diselesaikan. Allah SWT ada janji dalam Al-Quran, inna ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi'ahu allazina la ya'lamun. Al-Jasiyah ayat 18, yang Allah SWT katakan bahwa sesungguhnya Allah SWT telah membuat suatu acuan hidup, yaitu berupa aturan-aturan hidup ataupun syariat yang bisa mengatur, yang mampu mengatur semua urusan-urusan permasalahan manusia, ya, sehingga manusia bisa mendapatkan kejayaan, keselamatan di dunia maupun di akhirat. Dan hati-hati jangan mengikuti cara-cara kapitalis, komunis, sosialis dan sebagainya, karena itu adalah aturan-aturan yang dibuat oleh manusia yang tidak ada artinya, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, pemirsa sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudara dimanapun Anda berada, sebelum kami menutup tausiah ini, tidak lupa mengucapkan selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan Allah SWT berkenan menerima amal ibadah puasa kita, termasuk amal-amal ibadah kita yang lainnya. Dan terima kasih kepada pihak Batam TV atas terselenggaranya agenda ini ataupun program ini. Sekian, wabillahi hidayah taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam.